Halo warga dunia yang hidupnya penuh kejutan, tapi nggak sekejutan warga Caracas pagi ini. Jadi berita utama hari ini, Amerika Serikat akhirnya beneran main ke Venezuela. Bukan buat liburan atau belajar joget salsa, tapi bawa kado berupa serangan udara dan diplomasi lewat moncong meriam. Dunia kaget? Ya nggak juga sih. Ini kayak lihat serial Netflix yang udah ketebak endingnya, tapi kita tetap tonton karena penasaran seberapa hancur season akhirnya. Pertanyaannya, kenapa sekarang? Kenapa Venezuela dan apakah ini beneran soal membebaskan rakyat atau cuma soal mengamankan tangki bensin? Siapkan kopi kalian, kita bedah kenapa Paman Sam tiba-tiba ngerasa harus jadi polisi moral lagi di Amerika Selatan. Jadi gini kronologinya. AS bilang mereka ngelakuin serangan presisi. Istilah keren militer buat bilang, gue ngebom rumah lo, tapi tenang, gue cuma ngincer dapur lo kok. Targetnya, pusat komando militer dan tentu saja kilang minyak yang diklaim AS dipakai buat mendanai kegiatan terlarang. Alasannya klasik banget, udah kayak template surat izin sekolah. AS bilang Venezuela udah jadi ancaman keamanan nasional karena kerjasama militer sama musuh-musuh AS. Halo China dan Rusia. Tapi jujur aja kita semua tahu, kalau Venezuela cuma ekspor alpukat, AS nggak bakal repot-repot ngirim jet tempur seharga triliunan dolar ke sana. Sarkasnya AS itu kayak mantan yang posesif. Dia nggak suka lihat Venezuela akrab sama cowok-cowok baru dari Asia. Pas Venezuela mau jualan minyak pakai mata uang selain dolar, ya sudah, waktunya demokrasi datang mengetuk pintu. Mari kita bicara data. Venezuela itu punya cadangan minyak mentah terbesar di dunia. Iya, lebih banyak dari Arab Saudi. Masalahnya, minyak mereka itu jenisnya berat. Kayak hubungan kamu sama gebetan, susah diproses. Anjing, dada gua sakit. Ekonomi Venezuela itu hancur lebur bukan karena mereka nggak punya duit, tapi karena salah urus dan sanksi AS yang bikin mereka nggak bisa jualan. Nah, di tahun 2026 ini, pas harga energi dunia lagi nggak ngotak gara-gara konflik di tempat lain, AS butuh stok bensin murah buat rakyatnya biar elektabilitas presiden tetap aman. Logika geopolitiknya gini, daripada gue beli mahal dari orang lain, mending gue beresin penguasa di sana, pasang orang yang pro gue, terus kerannya dibuka lagi. Simpel kan? Masalahnya membereskan satu negara itu nggak semudah hapus foto mantan di Instagram. Nah, yang bikin makin seru dan ngeri, Venezuela itu bukan negara jomblo. Mereka punya abang-abangan kuat, China dan Rusia. China udah investasi miliaran dolar di sana. Rusia udah naruh penasihat militer dan alutsista canggih. Serangan AS pagi ini bukan cuma serangan ke Nicolas Maduro, tapi juga tamparan buat Xi Jinping sama Putin. Ini pesan dari AS, ini halaman belakangku, kalian jangan main di sini. Tapi ya gitu, kalau China narik investasinya atau Rusia kirim bantuan balik, kita bisa lihat Perang Dunia III dimulai dari masalah pom bensin. Sarkasnya, kita lagi nonton bapak-bapak kaya rebutan lahan parkir, tapi yang kena geprek adalah kita-kita yang cuma mau hidup tenang. Di balik semua strategi catur ini ada rakyat Venezuela yang udah menderita dari dulu. Inflasi di sana itu udah bukan angka lagi, udah kayak skor game arcade, nggak masuk akal. Beli telur satu butir aja butuh duit setas plastik. AS bilang mereka menyerang buat menyelamatkan rakyat, tapi secara membuktikan tiap kali AS datang buat menyelamatkan lewat serangan militer, halo Irak, halo Libya, hasilnya malah jadi lebih berantakan dari kamar kosan mahasiswa tingkat akhir. Pemenangnya siapa? Ya industri senjata dan penguasa minyak. Pecundangnya, ya orang-orang yang pengen makan tenang, tapi malah dengar suara jet tempur di atas genteng mereka. Jadi apa yang bakal terjadi besok? Harga minyak dunia pasti bakal loncat kayak kutu loncat. Ekonomi global bakal goyang lagi. Dan kita cuma bisa nonton sambil berharap ini nggak jadi perang berkepanjangan. Kesimpulannya, geopolitik itu bukan soal siapa yang benar, tapi soal siapa yang pegang kendali sumber daya. Hari ini Venezuela, besok mungkin negara lain yang punya barang yang diinginkan si polisi dunia. Ya udah, saya mau pergi ngisi bensin sekarang sebelum harganya naik besok pagi gara-gara berita ini. Ingat, dunia ini panggung sandiwara, dan hari ini skenarionya lagi agak berdarah. Jangan lupa subscribe.